Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengawali ibadah minggu pada pagi hari ini, mempersiapkan hati kita di hadapan hadirat Tuhan, dengar suara Tuhan memanggil kita berkumpul di hadapan hadirat-Nya. Ku dengar suaramu. Ayat ketiga nantinya kita nyanyikan sambil berdiri. Ku dengar suaramu. Ku dengar suaramu. Tuhan menjemputkan hatimu yang cemar itu darah kesucian. Sekarang ku datang padamu, hendak terima kuasa yang sucikan hatiku. Meski aku lemah, kekuatanmu diberi, semata-mata sucilah hatiku tak jadi. Sekarang ku datang padamu, hendak terima kuasa yang sucikan hatiku. Yesus menjemputlah, kasih-Nya mau memberi harap, sentosa dan iman sempurna dan suci. Sekarang ku datang padamu, hendak terima kuasa yang sucikan hatiku. Kami datang kepadamu di pagi hari ini, karena kami percaya inilah sukacita dan sekaligus kekuatan bagi kami di dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan seluruh doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita persiapkan hati dengan pujian, Tuhan memelihara engkau. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara.
hatimu. Tentu Tuhan memelihara engkau sepanjang umurmu. Kalau kau dibuang bapamu, Tuhan memelihara. Kalau dibenci saudaramu, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara, engkau sepanjang umurmu. Segenap doamu didengarnya, Tuhan memelihara. Yang berguna pun diberikannya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara, engkau sepanjang umurmu. Betapa sepanjang kehidupan kami tidak mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami mengakui betapa sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tidak hanya Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kami, Engkau menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami. Tuhan juga menjaga dan memelihara kami sedemikian rupa, sehingga kami ada sampai hari ini. Itu karena berkat dan kasih karunia-Mu. Pagi ini kami mengucap syukur untuk kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Bapa yang sungguh baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang tinggal di dalam hati kami Roh Kudus. Kami sehati bersama dengan sidang jemaat-Mu, menopang saudara-saudara kami, yang pagi hari ini karena berbagai macam hal, kelemahan fisik, pergumulan hidup, karena usia, keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, sehingga tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan kami. Kami sehati memohon berkat-Mu, Tuhan Yesus yang melawat saudara-saudara kami. Tuhan yang menjamah mereka. Mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kesembuhan,
Lebih daripada itu, hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Pagi ini kami juga ingin serahkan untuk PAUD dan TK Ester. Kami serahkan untuk pengurus Yayasan Ester, guru-guru yang secara langsung ambil bagian pelayanan, dan anak-anak yang Tuhan percayakan. Di situasi yang sulit, proses belajar mengajar yang belum dimulai, kami tetap ingin serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, agar ada kerjasama yang baik antara orang tua dan guru di dalam mendampingi anak-anak mereka belajar. Kami juga ingin serahkan tahun ajaran baru ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap akan kirimkan anak-anak untuk boleh dididik hidup takut akan Tuhan, memiliki karakter seperti Kristus, sehingga boleh menjadi berkat bagi generasi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang menopang dengan tenaga, dengan dana, dengan doa, agar TK dan PAUD terus dapat berjalan. Biarlah kemurahan Tuhan senantiasa melimpah atas jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga ingin berdoa untuk situasi dan suasana di kota, Kecamatan Bangsri dan Kabupaten Jepara ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkati kota ini. Jauhkan dari segala mara bahaya. Berikan kepada kesadaran setiap kami apa yang menjadi bagian yang harus kami lakukan, dan selebihnya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu kota ini menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan, kota di mana setiap orang boleh percaya dan mengenal akan Engkau, bahkan juga boleh menikmati setiap berkat dan kasih karunia yang Tuhan limpahkan atas setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Demikian juga untuk negeri kami. Terus kami memohon berkat Tuhan, agar pemerintahan di dalam mengelola untuk kesejahteraan, kedamaian, ekonomi, dan berbagai macam hal, dan secara khusus dalam menangani pandemi COVID-19, Tuhan taruh hikmat-Mu. Pemerintah dapat mengambil keputusan-keputusan yang tegas, yang akan mengikat seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan penuh sukacita memutus mata rantai yang ada. Kami sungguh berdoa memohon rahmat-Mu bagi para dokter, demikian juga tim medis yang secara khusus mereka menangani akan COVID-19 ini. Tuhan limpahi hatinya dengan roh sukacita. Kami tolak roh ketakutan yang ada pada anak-anak-Mu ini. Biarlah Tuhan yang melimpahkan rahmat-Mu, sehingga mereka boleh menolong saudara-saudara kami. Kami percaya berkat Tuhan menyertai, perlindungan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu. Mereka akan diberi kesehatan ekstra, diberi kecermatan di dalam menolong saudara-saudara kami, sehingga di tengah-tengah mereka menolong, mereka pun tetap mengalami sukacita dan perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang terpapar, keluarga mereka, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan memberi hikmat pertolongan, memberi kekuatan dan semangat, agar mereka pun dipulihkan, semata-mata karena Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menolong saudara-saudara kami. Dan kami sebagai bagian masyarakat yang ada, mampukan kami bersama-sama terus menyerahkan negeri kami. Kami mengambil bagian apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, agar semuanya dapat segera berlalu dari negeri kami. Kami boleh kembali menikmati satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Pagi ini kami juga ingin serahkan setiap kegiatan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan yang tidak banyak bisa kami lakukan, kami tetap mohon kepada-Mu.
Penuhi jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Taruh hati yang haus dan lapar untuk mencari wajah Tuhan, baik dalam beribadah maupun di dalam persekutuan secara pribadi. Karena itu akan menguatkan iman pengiringan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Amin. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita siapkan dengan pujian bersandar padanya. Hidup di tengah topan, padanya ku sandarkan. Walau gelap jiwa, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku dalam hidup setiap waktu. Bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Sinar Roh memberi terang hingga awan pun silam. Aman aku dibina, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku dalam hidup setiap waktu. Bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Dalam suka dan duka, dalam lagu dan doa, dalam mara bahaya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku dalam hidup setiap waktu. Bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan sebelum kita merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Nya.
Tuhanlah tempat bernaung kami. Ketika kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam genggaman tangan Tuhan, maka hati kami damai, karena kami tahu dan percaya kepada siapa kami mempercayakan hidup kami. Pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengar. Kami bersama-sama akan dibangun iman kami di dalam dasar yang benar. Kami bersama-sama akan berlari ke arah yang benar di dalam Kristus, sehingga anugerah keselamatan yang Engkau beri dan anugerahkan kepada kami dapat menjadi bagian kehidupan kami karena kasih kemurahan Tuhan. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Berpengharapan hanya kepada Tuhan, tema yang kita renungkan bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya dipenuhi oleh sabda kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Bahaya itu ada di mana-mana. Orang di rumah pun bukan berarti aman. Apalagi orang di jalan atau sedang melakukan aktivitas di dalam kehidupannya. Ada orang yang menyadari, tetapi juga ada orang yang sama sekali tidak menyadari akan bahaya yang ada di sekitarnya. Bagi tim medis yang langsung menangani pasien COVID, maka mereka sadar benar, mereka melakukan menggunakan tidak hanya sekedar perlindungan diri yang lengkap untuk menangani pasien, tetapi juga dia menjaga asupan makanan yang baik agar tubuhnya tetap sehat, sehingga di tengah-tengah situasi dan suasana yang tidak menyenangkan, ia tetap dalam tubuh yang fit, sehat, dan dapat menolong orang-orang yang lain. Tetapi juga ada orang yang sama sekali tidak menyadari bahwa betapa bahayanya, sehingga dengan seenaknya menganggap bahwa dirinya sehat, kemudian keluar jalan sore-sore bersama anak, istrinya, atau cucunya tanpa menggunakan pelindung diri. Apakah benar mereka itu sehat dan juga aman? Karena kecerobohan diri manusia, maka tidak hanya sekedar merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang-orang yang dekat, yang ada di sekitar mereka, bisa terpapar dan mereka mengalami sakit di dalam dirinya. Pandemi COVID-19 yang sedang kita alami dan kita sedang berjuang bersama-sama, kita sedang mendoakan bersama-sama, berpengaruh dalam banyak hal. Satu virus tetapi mempengaruhi seluruh elemen kehidupan yang kita alami. Ekonomi semakin menjadi sulit. Karena ekonomi sulit, maka juga akan berpengaruh terhadap keamanan dan ketenangan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Orang menjadi tidak nyaman, tidak aman di dalam kehidupan mereka. Dalam suasana dan situasi yang demikian, kita diajak bersama-sama memiliki satu pengharapan yang kuat, yang kokoh, yang akan menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat 20 yang kita renungkan bersama-sama. Kita diajak untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena ketika kita berpengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti berdasarkan akan janji-janji yang Tuhan berikan. Kalau kita berpengharapan kepada manusia, maka bisa juga terpenuhi, tetapi juga bisa gagal karena keterbatasan yang kita punya dan kita miliki. Contoh, ketika kita sakit, maka kita berkata, wah aman, nyaman, saya punya asuransi kesehatan, saya punya kartu BPJS. Tetapi apakah ketika kita menggunakan fasilitas yang ada, lalu menjamin kita menjadi sembuh, menjamin kita menjadi sehat? Orang berkata bahwa manusia berusaha, sekali lagi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberi kesembuhan di dalam kehidupan setiap kita.
Tetapi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan Allah kita, Sang sumber kehidupan, maka kitab Ibrani memberi contoh yang konkret dan jelas yang dialami oleh Abraham di dalam menanti janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Yaitu yang pertama, janji berkaitan dengan kehidupan yang kekal, dan yang kedua adalah janji di dalam kehidupan yang sekarang kita alami atau Abraham alami di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan manusia dipenuhi dan dicukupi ketika kita sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Yang pertama adalah janji hidup yang kekal, yaitu tentang keselamatan. Di ayat 11 dituliskan bahwa yang hanya bisa memenuhi akan janji keselamatan kehidupan kelak sampai akhir, yaitu hanya Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun di dalam kehidupan ini. Lewat Tuhan Yesus, kedatangannya di dalam dunia, kematiannya dan kebangkitannya itu yang menebus segala dosa kita, sehingga kita mendapatkan anugerah keselamatan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan sepanjang Alkitab yang tercatat, maka segala janji itu tergenapi, dan hanya ada beberapa yang belum karena memang waktu dan saatnya belum tiba untuk tergenapi akan janji itu. Yang kedua, pengharapan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan setiap kita. Di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka dibutuhkan satu kesetiaan. Dalam Alkitab yang kita baca disebutkan Abraham bersabar. Dibutuhkan kesabaran untuk dapat menerima janji Tuhan. Kalau Abraham tidak berpengharapan sungguh, tidak percaya sungguh, beriman sungguh, dia tidak menanti dengan setia dan sabar, maka Abraham tidak lagi disebut sebagai bapa orang percaya. Dan ini satu bukti yang nyata, Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa ia akan diberkati berlimpah-limpah dalam kehidupannya, lalu dia akan bertumbuh atau memiliki keluarga yang besar, keturunan yang banyak. Janji itu diberikan oleh Allah kepada Abraham ketika berusia 75 tahun. Lalu apakah kemudian ketika Tuhan berjanji, Abraham percaya, lalu janji itu digenapi? Tidak. Butuh kesabaran dan Tuhan menguji kesetiaan sedemikian rupa. Di usia yang ke-99 tahun, janji itu kembali diungkapkan oleh Allah. Dan Sarah mengandung,
Dan di usia yang ke-100 tahun, Abraham mendapatkan janji Tuhan, yaitu anak yang Tuhan berikan. Apakah anaknya lalu banyak? Bahwa ini bentuk janji yang real yang Tuhan beri kepada Abraham? Tidak. Hanya 1 orang anak. Dan itu pun masih membutuhkan waktu yang panjang. Kalau kita melihat di kitab Ibrani pasal yang ke-11, maka kita akan melihat bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Abraham sampai dipanggil oleh Tuhan seolah-olah, seakan-akan janji Tuhan itu kosong. Janji Tuhan itu tidak terbukti di dalam kehidupan daripada Abraham sendiri. Tetapi meskipun demikian, Abraham tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Kalau di awal saya katakan bahwa janji Tuhan, ketika kita berpengharapan kepada janji Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan janjikan, maka pasti akan terjadi ya dan amin. Meski berselang waktu yang panjang, Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Lewat keturunan Abraham, maka lahirlah bangsa besar, bangsa Israel. Berapa rentang waktu yang seolah-olah mungkin Tuhan sudah lupa atau Tuhan sudah lalai, tetapi ternyata tidak. Tuhan tetap menepati akan janji yang Tuhan beri. Lewat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mempautkan hati kita kepada Tuhan, kita meyakini dengan sungguh dan dengan setia penuh kesabaran, tetap mengarahkan hidup kepada Tuhan, maka janji pemeliharaan Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Berpengharapan kepada Tuhan adalah tidak hanya sekedar percaya, tetapi berpengharapan kepada Tuhan adalah beriman dengan sungguh-sungguh di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami satu kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Ayat yang ke-19 dituliskan, diberikan satu gambaran kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit, di tengah-tengah keraguan-raguan yang kita lakukan, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, ketika kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, maka Alkitab memberikan gambaran kepada kita sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kapal ukurannya sangat besar, jangkar sangat kecil, perbandingannya sungguh jauh. Tetapi ketika jangkar itu, sauh itu dilemparkan ke dasar laut dan dengan cara yang tepat, yang benar, maka kapal yang besar itu tidak akan dibawa oleh arus laut, tidak akan berjalan diombang-ambingkan oleh badai yang ada. Dia akan tetap berdiri di tempatnya. Kalau kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan, itu akan menjadi kekuatan kita. Iman dimulai dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Tetapi ketika kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi tenang. Meskipun mungkin pikiran kita, hati kita, orang berkata kemerungsung, tetapi kita akan memiliki damai sejahtera, bahkan kita akan mendapatkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Beberapa hari yang lalu kakak saya operasi kaki. Kami baru menyadari kalau ternyata kakinya itu bisa dioperasi karena letter X, bukan O tapi letter X. Sudah derajatnya sudah sangat besar. Selain itu juga kondisi fisik, karena dulu lahir prematur sehingga fisiknya pun lemah. Kami selalu komunikasi, kami selalu memantau meskipun hanya lewat video call atau lewat telepon bersama-sama dengan keluarga. Ketika kemudian diputuskan untuk operasi, saya bilang, Mbak, kalau kamu merasa damai, tenang, yakin Tuhan akan tolong, kita akan dukung dalam doa. Ketika kita memutuskan untuk operasi, kuncinya hanya di kakak saya, dia mau atau enggak. Kita tidak bisa berani memaksa, karena usia juga karena kondisi fisik. Selesai operasi, lalu adik saya kasih tahu di dalam grup keluarga, dukung dalam doa, Mbak Umi masuk di ICU. Saya pikir itu biasa. Kalau orang habis operasi belum sadar, masuk ICU, nanti kalau sudah sadar masuk di dalam ruangan. Ketika saya bilang sama adik saya, dia bilang, enggak Mbak, ini sudah sadar, sudah selesai operasi, tapi karena kondisinya ngedrop, gulanya tinggi, darah tingginya tinggi, naik. Sehingga semua alat dipasang, aku rak tegel Mbak, tapi bagaimanapun orang ana sing nunggoni, maka adik saya yang menunggui, menjagai sama kakak saya yang di Salatiga. Kami kemudian berdoa bersama-sama dan di dalam WA saya katakan kalau Tuhan sudah memulai, kalau Tuhan mengizinkan kakak saya dioperasi, maka dari awal sampai akhir pasti Tuhan akan tolong, tidak mungkin Tuhan tidak akan tolong. Kemudian kita komen dari keluarga, amin, amin. Kita mempercayai bahwa Tuhan pasti akan menolong, karena segala sesuatunya sudah kita serahkan kepada Tuhan. Hari berikutnya kemudian sudah keluar dari ICU, kondisinya semakin membaik dan membaik. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya hanya ingin katakan ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita,
maka pasti Tuhan akan menolong kehidupan setiap kita. Meskipun kadang-kadang seperti spot jantung, antara kekhawatiran di dalam hati kita, ada satu bagian antara iman kita kepada Tuhan, mana yang lebih kuat, mana yang lebih mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi ketika kita kemudian mengembangkan iman kita, keyakinan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, maka sauh atau jangkar atau iman itu akan semakin memperkokoh keyakinan kita kepada Tuhan di tengah-tengah badai, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi. Setiap kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam pergumulan. Apakah berkaitan dengan keluarga, dengan ekonomi, dengan masa depan, dengan situasi kondisi sekarang yang kita tidak menentu di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, hati diarahkan kepada Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, seperti Abraham lakukan. Dengan penuh kesabaran dan setia tetap mempercayakan kepada Tuhan apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Maka sebesar apapun badai kehidupan ini, maka kita akan dapat melalui, kita dapat mengatasi. Karena Tuhan sebagai sumber pengharapan kita yang akan menolong dan menuntun kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin mendekatkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, jangan kita mencari solusi sendiri dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi mari kita mencari Tuhan, lalu melakukan apa yang menjadi bagian kehidupan kita, dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Jangan meninggalkan harapan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi atas hidup kita. Serahkanlah segala sesuatu ke dalam kontrol dan pengaturan di tangan Tuhan. Maka kita akan mengalami Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu, bahwa berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ajari kami untuk dengan setia dan sabar menanti uluran tangan Tuhan. Dan di tengah-tengah pengharapan iman kami kepada Tuhan, kami akan melakukan apa yang menjadi bagian bagi hidup kami. Apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Dan selebihnya kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu adalah ya dan amin bagi kehidupan kami. Ketika kami memegang janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki pengharapan yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, yang tidak hanya memberikan kehidupan janji ketika kami ada dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan memelihara, menyertai, dan melindungi kami. Tetapi kami juga mengucap syukur karena yang lebih penting daripada itu, yaitu anugerah keselamatan yang tidak bisa kami peroleh dengan cara apapun. Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kalau hal-hal yang sangat penting dan mendasar Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, maka hal-hal lain, hal-hal yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami dalam dunia ini pun, kami sangat mempercayai Tuhan sediakan, Tuhan beri yang terbaik. Berkat Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu di tempat ini.
agar kami tetap disanggupkan berpengharapan hanya kepada Tuhan, menanti dengan setia dan sabar, beriman sungguh kepadamu, dan kami percaya akan mengalami Kristus yang bekerja dalam hidup kami. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan dan kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita persiapkan, sedangkan persembahan itu akan dimasukkan ke dalam kotak di 2 pintu yang sudah disiapkan waktu kita pulang. Dan oleh karena setelah doa berkat, kita masing-masing akan meninggalkan ruangan ini melalui 2 pintu, sehingga nanti setelah doa berkat, sebelum Bapak Ibu masuk dalam doa pribadi, maka Ibu utari dari atas mimbar, Bapak Ibu Saudara jemaat dalam posisi masih berdiri, kita akan saling memberi salam. Dan setelah itu baru Bapak Ibu Saudara masuk dalam doa-doa pribadi. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Dalam berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi, Tuhan senantiasa membukakan jalan bagi kami. Berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami datang dengan membawa persembahan kami. Ya Bapa, ampuni kami, sucikanlah persembahan kami. Berkatilah setiap persembahan kami. Biarlah menjadi berkat dalam mendukung setiap kegiatan pelayanan di gereja kami. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena Tuhan senantiasa memberkati dalam segala kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita saat ini, pulang dengan membawa sukacita firman yang sudah disampaikan. Tuhan, harapanku. Tuhan, harapanku sepanjang masa, mulia firman-Mu terang dunia. Tuhan, harapku selalu akan daku serta berkatilah hamba-Mu sepanjang masa. Tuhan, harapanku pasti jaya, godaan atasku tak berdaya. Tuhan,
harapku selalu akan daku serta berkatilah hamba-Mu panjang masa. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan harapanku selamanya, tuangkan rahmat-Mu sepenuhnya. Ku harapku selalu akan daku serta berkatilah hamba-Mu sepanjang masa. Pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu memohon berkat untuk Ibu Riring yang berulang tahun di minggu ini. Engkau melimpahi dengan kesehatan. Engkau akan taruh hikmat marifat-Mu sehingga boleh menjadi istri yang dapat mendampingi suami, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Tuhan memberkati setiap pergumulan-pergumulan yang dialami, dan kami percaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atasnya. Kami mengucap syukur kami dapat merayakan iman bersama-sama dengan saudara-saudari kami. Dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya berkat dan penyertaan Tuhan ada pada kami. Sehingga kami akan disanggupkan untuk menapaki hari-hari ke depan. Karena kami mempercayakan dan mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan yang akan menyertai dan menolong kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.